kayak tatapannya itu tatapan kosong gitu. Nah saya kayaknya ini adalah Suster Ngesot itu karena memang jalannya tuh gini. Halo Sobat Irasional, bertemu lagi dengan saya Irna Desti dan Dari di Irasional TV. Irasional TV. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru, belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang sesosok makhluk yang biasa kita jumpai. Kalau misalnya orangnya peka, itu kita bisa melihat. Biasanya dia itu ada di sebuah sekolah atau rumah sakit. Tapi kalau di rumah sakit bentuknya beda lagi, kalau di sekolah bentuknya beda lagi. Nah, jadi di Indonesia ini kan banyak ya film-film horor yang mengangkat makhluk tersebut ya Mas ya. Tapi belum tahu nih asal usul Suster Ngesotnya tuh dari mana sih? Makhluknya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Aslinya kayak gimana? Nah, itu kita bahas hari ini. Udah siap Mas? Kita bahas? Siap. Untuk Sobat Irasional kita siap selalu untuk membahas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Irasional TV. Dan jangan lupa lagi share di sosial media kalian agar channel ini lebih berkembang tentunya ke depannya. Oke, monggo Mbak Desti. Saya akan mengulik ya tentang Suster Ngesot ini. Seperti ujian skripsi. Iya. Deg-degan ya Mas Dery kan? Iya. Pertama, apakah Mas Dery pernah melihat penampakan Suster Ngesot ini? Kalau bertemu secara face to face itu belum pernah. Tapi saya mengumpulkan beberapa riset ya. Maksudnya beberapa orang yang pernah ditemui. Jadi sosoknya itu, mukanya itu seperti apa ya? Kayak gini, kayak ada tekanan ini. Jadi kayak ngepres gini loh mukanya. Rupa gitu ya. Ada juga yang rahangnya itu hampir patah gitu. Ini bagian sini tuh lepas. Dan kalau jalannya juga ini, jadi tidak terbang atau apapun itu. Jadi ngesot, memang benar-benar ngesot, kayak ngepel gitu. Nah, kenapa kok Suster Ngesot itu ngesot jalannya Mas? Nggak terbang kayak hantu-hantu yang lain itu, kenapa Mas? Nah ini kita ambil ke arah apa ya? Kita flashback ya. Ya. Kita agak sedikit flashback. Kalau biasanya kenapa kok makhluk yang disebut Suster Ngesot itu jalannya seperti itu? Biasanya makhluk yang disebut Suster Ngesot ini kok telinga saya berdenging. Iya, dari tadi ya. Apakah Mas Dery mengundang ini? Tentu saja, karena kalau kita tidak mengundang, kita tidak tahu. Maksudnya kita menceritakan sesuatu tapi tidak ada buktinya kan juga apa ya? Kayak mubazir gitu. Ya, bohong gitu ya. Bohong. Nah, ini kita juga mengundang tapi saya tidak melakukan apa? Meditasi ini. Soalnya takut. Jadinya kita cuma mengundang saja dan kita coba melakukan apa ya, kayak interaksi, apakah benar atau tidak. Nah, itu kenapa ngesot? Karena sosok ini sebenarnya dulunya adalah manusia. Oh, manusia Suster Ngesot itu. Iya, manusia biasa sebenarnya. Meninggalnya tuh kenapa Mas? Nah, ini yang paling unik. Meninggalnya biasanya sosok ini menjatuhkan diri dari ketinggian apa ya, kayak tingkat gitu, dari gedung gitu. Bunuh diri gitu ya Mas? Ya, biasanya seperti itu. Jadi kakinya atau kepalanya atau tulang-tulang tangan biasanya patah, sehingga dia tidak bisa berjalan berdiri. Beda dengan kuntilanak yang bisa terbang gitu. Kalau ini sosok ini ya akan ngesot karena dia menjatuhkan diri
dari tingkat berapa, dari tingkat 4, misalnya di sekolah yang itu tingkatnya ada 3 lantai, dia biasanya menjatuhkan diri. Dan ketika orang yang bunuh diri itu kan tidak diterima ya, nggak tenang ya, ya di masih alam sana gentayangan, karena tidak diterima oleh tanah dan tidak diterima oleh langit atau surga kalau kita bilang itu seperti itu. Jadinya masih bergentayangan di sekitar ya di mana dia bunuh diri itu. Dan sekali lagi ini ada faktor X. Faktor X-nya adalah sosok-sosok jin yang juga mengambil perwujudan seperti itu. Jadi ada yang KW, ada yang asli. Jadi mengambil energi ya, seperti istilahnya. Nah terus Mas, kira-kira ada berapa macam sih sisternya itu? Nah kalau Mbak Desti lihat itu, kalau di film itu bentuknya kayak apa? Ya bentuknya kalau di rumah sakit ya kayak perawat itu ya Mas. Cuman kalau di sekolah itu beda lagi mungkin. Nah kalau yang di rumah sakit biasanya adalah perawat yang bunuh diri, gitu, bunuh diri dari menjatuhkan diri dari lantai yang paling atas. Kalau di sekolah itu biasanya adalah ini bersinggungan dengan agama karena Nasrani ya. Suster yang di sekolah biasanya bentuknya ya seperti suster biarawan gitu. Jadi kayak film luar negeri tuh Mas namanya. Oh iya. Itu film Palak. Kayak film Palak gitu loh. Itu pakai udung gitu pokoknya banyak panjang. Biasanya ada juga yang bentuknya kayak suster-suster zaman Belanda gitu. Gitu. Jadi kalau yang di sekolah itu ini uniknya. Karena biasanya suster atau biarawan itu berjanji dengan Tuhan, gitu, untuk melakukan selibat. Selibat itu apa? Akhirnya tidak menikah dan hanya mengabdikan diri pada agama dan pada Tuhan. Itu, tapi pada perjalanan hidupnya ya agak melenceng itu. Jadi mengingkari ya Mas ya. Bukan, ya hampir seperti itu. Karena ada hubungan gelap itu loh antara si suster ini dengan orang awam dan akhirnya ya terjadi cinta terlarang gitu. Kan itu dilarang tuh kalau orang terlibat seperti itu. Dan akhirnya si suster sosok ini tadi bunuh diri karena kemungkinan sudah mengandung. Ya seperti itu. Mengandung akhirnya bunuh diri. Ini kisah yang disampaikan oleh sosok yang ada di sini. Iya. Di sini ini sudah hadir seperti itu. Jadi dia bunuh diri karena ketahuan mengandung dan takut kalau ada suster kepala tahu bahwa dia memiliki hubungan terlarang dengan orang yang di luar biara itu. Seperti itu. Ini boleh Anda meragukan omongan saya, boleh, baru mau komentar juga. Mau percaya atau tidak itu monggo ya. Monggo. Itu yang di sekolah. Kalau yang berada di rumah sakit, ini adalah perawat yang memang perawat ya itu merawat orang-orang sakit. Ya pakaiannya seperti pakai itu putih di sini, bisa biru, bisa putih. Biasanya kan ada yang seragamnya biru atau putih atau mungkin hijau gitu. Nah itu sama juga meninggalnya juga karena dia frustasi karena punya hubungan dengan pria, tapi kan mereka bisa menikah kalau yang di karena tidak selibat itu tadi. Ya, kemungkinan memang tidak direstui oleh orang tuanya. Ada seperti itu kisahnya. Jadi ada dua versi antara suster ngesot, suster yang dari biarawan yang biasanya itu bekerja di sekolah-sekolah dan suster perawat. Gitu. Nah terus Mas, bagaimana kita menghadapi kalau misalnya kita lihat, kalau kita peka nih, kita lihat ada susternya, terus kita mesti gimana gitu biar kita tuh nggak panik gitu. Cara menghadapinya piye Mas, gimana? Oke, cara menghadapinya ya kita harus doa dan tenang, jangan gimana-gimana. Memang bentuknya mungkin aneh. Beberapa orang yang saksi ya ini pernah bertemu ini biasanya nggak bisa ngomong karena rahangnya biasanya patah. Jadi cuma menampakkan diri dengan wajah yang seperti itu biasanya orang kaget. Nah sebenarnya
kita harus berdoa. Kalau demikian ya kita doakan dia supaya disempurnakan. Tapi memang yang menentukan adalah sekali lagi Tuhan. Kalau orang seperti itu ya, kalau orang yang frustasi dan meninggal dunia karena bunuh diri, itu yang menentukan Tuhan. Tapi kita harus juga mendoakan yang paling ya doa untuk arwah. Ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi pokoknya tenang saja, jangan panik jika Anda melihat sosok-sosok yang dinamakan sebagai suster ngesot. Ya. Jadi berdoa menurut agama masing-masing. Ya. Ya. Oke, Mas. Saya punya pengalaman nih, Mas. Ya. Pengalaman tentang suster ngesot ini. Jadi ada di sebuah tempat, saya tidak akan menyebutkan di mana. Ya. Mohon maaf. Maaf ya. Nah, jadi ada nenek-nenek itu bawa cucu itu, Mas. Cucunya tuh masih ya mungkin SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Pertamanya tuh nggak nangis di tempat itu. Tapi tiba-tiba dia itu kayak nangis meronta-ronta, tapi dia tuh padahal posisinya bisa jalan loh, Mas. Nah, terus dia tuh kayak merangkak gitu. Dan itu mengarah ke sebuah kamar mandi. Nah, terus didiemin ayo adek dikasih permen, dikasih coklat, itu tuh nggak mau gitu. Padahal biasanya mau, anaknya gendut kayak gitu kan. Biasanya kalau anak kecil kalau kasih permen, kasih coklat gitu kan mau, ini nggak mau. Jadi setengah jam itu meronta-ronta nangis, tapi nangis tuh nggak ada air matanya itu. Cuma kayak tatapannya itu tatapan kosong gitu. Nah, saya kayaknya ini adalah suster ngesot itu karena memang jalannya tuh gini. Sama yang seperti kita bicarakan. Ya, jalannya tuh kayak gitu. Nah, terus setengah jam ada yang mungkin berdoa apa gimana, karyawan di situ itu mendoakan, kemudian langsung bisa kembali berjalan gitu. Jadi berdoa mungkin menurut kepercayaannya karyawan itu, terus langsung kembali bisa berjalan gitu. Jadi langsung pergi gitu, Mas. Tapi kalau ini kan Mbak Desti itu juga memiliki kemampuan ya. Ya. Menurut pandangan Mbak Desti bagaimana sosoknya yang ada di dalam anak balita tadi? Sosoknya tuh tua loh, ngeri gitu. Pokoknya pakai bajunya itu baju yang lusuh gitu loh, Mas. Tapi memang nyesot jalannya. Emang nggak bisa jalan. Kalau kerudungnya nggak begitu kelihatan, tapi wajahnya tuh ya itu melorot itu loh. Oh, ini rahangnya turun gitu. Kayak lepas gitu. Soalnya kan kalau saya lihat tuh nggak seperti kita lihat manusia ya. Jadi blur gitu loh. Agak hologram. Agak seperti jadi itu. Kayak gini, nah di sini tuh yang di sini tuh agak transparan. Jadi temboknya yang di belakang tuh kelihatan. Seperti itu ya. Dia nggak begitu jelas gitu. Jadi pakaiannya juga lusuh gitu loh, lusuh putih tapi kayak lusuh gitu. Rok pendek. Rok lutut. Ya, dengkul ya, lutut ya. Lutut gini ya. Tapi dia nggak bisa jalan, memang kayak lumpuh gitu loh. Kayak gini lumpuh jalannya, emang seperti itu gitu. Kayak kakinya itu patah. Kayak kaki patah. Nah, itu pengalaman yang saya alami baru-baru ini sih, belum lama. Sudah lama itu mungkin ya. Tapi kok sosoknya tua, biasanya kan muda. Iya, sosoknya tua nih. Bener-bener ya kayak nenek-nenek gitu. Oh, nenek-nenek. Bisa dikatakan suster ngesot campuran dari kuntilanak. Oh, mungkin. Seperti itu ya. Ya itu ada KB yang ori itu tadi. Ada yang ori dan ada yang KW. Nah, itu. Nah, ini mungkin KW. Sosok yang menyerupai suster ngesot tapi sebenarnya kuntilanak. Jadi bajunya kuntilanak. Bercampur gitu loh. Bercampur tapi dia lihat kok sekolah. Oh, orang yang di situ pasti mikir, di sini banyak suster ngesot. Nah, akhirnya dia ngesot. Ya. Jadi bersinergi gitu. Menyerupai suster ngesot yang aslinya. Kalau yang aslinya itu adalah arwah gentayangan karena frustasi dan memang profesinya adalah suster perawat atau suster
biarawati dalam konteks agama Nasrani. Ini bukan menyinggung agama atau apapun, tapi memang kenyataannya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Begitu ya Pak. Ya, begitu. Jadi kita hari ini membahas asal usulnya seperti apa, terus cara menghadapinya seperti apa. Ya, kita sudah tahu ya hari ini dari Mas Dery. Ya. Oke, cukup sekian pembahasan Suster Ngesot hari ini. Nanti kita akan bahas mengenai makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang lainnya, ya Mas ya? Ya, jangan lupa dukung terus channel ini supaya nanjak terus. Subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tentunya lebih berkembang. Terima kasih semuanya. Rahayu. Salam Rahayu.